Kemudian juga di dalam surat edaran itu bahwa meyakini nasab Ba'alawi adalah melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Taklid itu ada dua, saya jawab demikian. Pertama, taklid itu maknanya adalah al-amal biqaulil ghair min ghairi hujjatin minal hujaji syar'iyyatil mulzimah ay min ghairi dalilin qa'imin ala hukmihi au hujjiyatihi. Bahwa taklid yang pertama adalah mengerjakan ucapan orang lain tanpa hujah dari hujah-hujah syar'iyah yang menetapkan, tanpa adanya dalil sama sekali. Yang kedua adalah mengamalkan ucapan orang lain, seorang mujtahid, tanpa mengerti dalilnya. Dia tahu ada dalil tapi dalilnya nggak dimengerti oleh dia, tapi dia mengikuti. Nah, yang pertama itu taklid yang tidak boleh, taklid yang kedua ini boleh. Taklid yang pertama itu sudah tahu dia bahwa itu tidak ada dalilnya, lalu dia mengikuti, itu tidak boleh taklid yang demikian. Kemudian kita tahu itu ada dalil tapi kita tidak terlalu paham karena mungkin keilmuan kita tidak sampai ke sana, maka kemudian kita mengikutinya dengan tahu ada dalil tapi kita tidak mengerti dalilnya. Taklid yang kedua inilah yang boleh. Sedangkan nasab Ba'alawi ini kalau kita taklidi Ibnu Hajar, sebenarnya Ibnu Hajar tidak menyebutkan apa dalilnya dia ketika menuliskan nasab Ba'alawi ini. Bahkan beliau mengakui di dalam kitabnya bahwa beliau tidak bertemu dengan orang yang disebutkan itu, yang diakui sebagai gurunya itu. Beliau tidak bertemu dengan ulama itu, Abu Bakar Al-Idrus. Lalu berdasar apa kita meyakini bahwa nasabnya itu sahih? Lalu kenapa Ibnu Hajar mencatat? Ibnu Hajar mencatat karena husnudzon, karena murid-muridnya daripada Abu Bakar Al-Idrus ini orang soleh-soleh, apalagi gurunya. Kalau gurunya soleh, masa iya dia itu berbohong terhadap nasabnya? Lah itu tidak bisa kita jadikan sebuah rujukan karena Ibnu Hajar tidak menyebutkan hujiyahnya. Bagaimana dia menetapkan itu? Kalau seorang ulama mengatakan bahwa nasabnya sebuah kabilah ini adalah nyambung pada Rasulullah dikarenakan 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya, baru kita ikuti. Sedangkan Ibnu Hajar tidak menyebutkan alasan-alasan itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab At-Takrir wa Tahbir. Ini dalam kitab usul fikih. Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil adamu dzikri la yadullu adama wuqu'i, bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi, wujudul madluli mustalzimun liwujudid dalil wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul. Adanya madlul ini cangkir, liwujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Wa qad ulima adamud dalil, telah diketahui tidak adanya dalil. Fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik, cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada, sebenarnya ada ini. Cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, Bos. Tidak bisa. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad ke-5 bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Muntaqilah Thalibiyah tidak menyebut, kitab Al-Majdi tidak menyebut, abad ke-6 Syajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ditulis? Ya karena bukan anaknya. Karena tidak ada orangnya aja, tidak ada, gimana ditulis? Ada yang mengatakan kiai dari Banten, coba sebutkan abad ke-5 sampai abad ke-9 ulama siapa yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Tidak ada, kata saya, yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak menolak? Karena memang tidak ada. Bagaimana orangnya tidak ada kok ditolak? Kalau ada misalnya ujuk-ujuk ada orang aku datang ke Cinangka, saya anaknya Kiai Yusuf Mubarak, cek Yusuf manusaha, enggak ada, enggak inget-inget punya anak dia. Kenapa ditolak sama Abah Yusuf? Karena dia ada dan mengaku. Nah kalau Ubaidillah kenapa enggak ada yang nolak itu selama 5 abad? Karena memang di abad ke-5 sampai 9 orangnya tidak ada, tidak tercatat dan tidak ada, makanya tidak ada yang nolak. Yang nolak itu sekarang karena tahu kitab-kitabnya sekarang ditemukan.
Kitab abad ke-5 ada, ke-6 ada, ke-7 ada, ke-8 ada, ke-9 ada. Semua keturunan Ahmad bin Isa dicatat. Yang nggak dicatat cuma Ubaidillah. Menunjukkan apa? Karena Ubaidillah bukan anak Ahmad. Karena ini udah maghrib, pertanyaan-pertanyaannya ini mungkin nanti, ini juga belum selesai. Ini masih banyak sekali dari Ponpes Al Anwar. Ada 6 poin, mungkin dalam kesempatan lain akan saya jawab. Demikian karena sudah maghrib. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.